Di tempat ini, banyak cerita dimulai. Tawa, langkah dan kebersamaan menyatu dalam satu ruang. Setiap sore, alun-alun Pancasila selalu terlihat hidup, dipenuhi aktivitas dan interaksi. Orang datang untuk berlari, bermain, dan menghabiskan waktu bersama. Namun, di balik semua itu, ada hal-hal kecil yang seringkali kita lewatkan. Alun-alun Pancasila menjadi salah satu ruang publik yang digunakan oleh berbagai kalangan, dari anak-anak, keluarga, hingga masyarakat yang datang untuk berolahraga dan beristirahat. Tempat ini bukan hanya sekedar ruang terbuka, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat. Namun, di balik semua aktivitas itu, ada beberapa hal yang seringkali luput dari perhatian. Ruang ini terus bergerak, dan setiap sudutnya ada cerita yang berbeda-beda. Salah satunya terlihat dari kebiasaan beberapa pengunjung yang berlari di pinggir alun-alun, tepat di dekat jalur kendaraan. Padahal, area tersebut bukan diperuntukkan sebagai jalur lari. Kondisi ini tidak hanya beresiko bagi pelari itu sendiri, tetapi juga dapat membahayakan pengendara yang melintas. Mau nanya nih, sebenarnya ada aturan atau himbauan terkait area yang sebenarnya boleh digunakan untuk lari itu di mana aja sih, Pak? Iya, berkaitan dengan pelari yang di jalan itu sebenarnya kami selaku pemerintah sudah menyediakan fasilitas jogging track yang ada di lapangan Pancasila. Nah, sebaiknya masyarakat juga memanfaatkan jogging track tersebut. Jadi alangkah baiknya mereka olahraga, lari, ya di jogging track tersebut kan lebih aman ya. Nah, cuman kadang jogging track itu kan penggunanya, Pancasila itu peminatnya banyak. Nah, kebetulan mereka kan banyak yang jalan santai. Sementara yang butuh lari, kadang mereka nggak sabar karena harus ketemu dengan orang yang jalan di depannya kan begitu. Akhirnya mereka memilih turun ke jalan, lari di sekeliling. Nah, sebenarnya itu juga membahayakan untuk dia selaku rakyat jalan, karena di situ kan untuk lalu lintas motor dan mobil kan. Nah, cuman kami dari masyarakat hanya bisa menghimbau kepada mereka untuk tetap lari pun di jogging track lapangan Pancasila. Hal sederhana seperti ini mungkin terlihat sepele, namun jika terus terjadi, bisa berdampak pada keselamatan banyak orang. Dan bukan hanya itu, dinamika di ruangan ini juga terlihat dari aktivitas lain yang tak kalah penting. Di sisi lain, alun-alun juga menjadi tempat bagi sebagian orang untuk mencari nafkah. Namun, keberadaan pedagang yang berjualan di bahu atau di pinggir area alun-alun terkadang membuat ruang menjadi kurang tertata. Selain mengganggu kenyamanan, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan resiko, terutama bagi pengunjung yang berlalu lalang. Ini menunjukkan bahwa ruang publik tidak hanya menjadi tempat beraktivitas, tetapi
juga menjadi ruang untuk berbagai kebutuhan. Namun, di tengah berbagai aktivitas tersebut, ada hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Ketika ruang digunakan oleh banyak orang di setiap harinya, kondisi fasilitas pun menjadi hal yang tidak bisa kita abaikan. Menurut aku sih tempat duduknya ya, karena udah banyak yang rusak. Iya, bangku yang bolong-bolong dan sebagainya. Jadi mungkin bisa diperbaiki, terus buat pengunjung juga lebih bisa buat menjaga. Kalau menurutku Pancasila udah bagus ya, cuma mungkin kayak fasilitas buat olahraga lebih dibagusin lagi, sama buat anak-anak lebih dibanyakin. Semoga makin fasilitasnya makin diperbaiki. Kondisi tersebut bisa terjadi karena berbagai hal. Intensitas penggunaan yang tinggi dari hari ke hari, serta cara penggunaan yang beragam, turut mempengaruhi kondisi fasilitas yang ada. Disinilah pentingnya kesadaran bersama bahwa ruang ini digunakan oleh banyak orang dan perlu dijaga bersama. Semoga semakin dikenal, terus semakin nyaman lah buat olahraga. Kalau aku sih semoga makin fasilitasnya makin diperbaiki, makin apa ya, pokoknya itu buat berkembang, buat memenuhi semua orang yang di sini. Kan ini ramai, terus banyak gunain, jadi kayak buat semua orang terpenuhi gitu loh fasilitasnya. Ya semoga semakin bersih lah, sama masyarakatnya jangan buang sampah sembarangan. Dari berbagai kondisi tersebut, terlihat bahwa ruang ini memiliki banyak peran. Sebagai tempat beraktivitas, mencari nafkah, hingga menjadi tempat peristirahatan. Namun, di balik semua itu, muncul satu hal yang sama, yaitu kebutuhan akan ruang yang aman dan nyaman. Dari kita yang menggunakan hingga kita yang mengelola, semua memiliki peran dalam menjaga ruang ini. Pertanyaannya, bukan lagi tentang siapa yang salah, tapi bagaimana kita lebih peduli, karena pada akhirnya ruang ini adalah milik kita bersama. Ruang ini tidak pernah memilih siapa yang akan datang, tapi cara kita menggunakannya akan menentukan seperti apa ruang ini ke depannya. Dan mungkin ruang yang baik dimulai dari cara kita yang menjaganya. Karena ruang yang nyaman tidak tercipta dengan sendirinya.